Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Gue hari ini pengen cerita tentang kegundahan pikiran gue sih, dan gue yakin juga mungkin beberapa orang juga memiliki kegundahan yang sama dengan gue. Makanya gue coba obrolkan di sini. Yang sekarang itu tanggal 20 Juni 2024. Sebenarnya ini udah lama sih pengen gue ungkapin, yaitu tentang negara melalui Menteri Bahlil Investasi Kabinet Jokowi periode yang kedua itu di akhir masa jabatannya gitu. Sekitaran mungkin 6 bulan lagi sampai Oktober dan selesai, membuat banyak sekali kebijakan yang gua kira kayak ngebut gitu, yang nggak melalui tahapan yang pantas gitu. Kenapa gua katakan yang pantas ya, karena harusnya kan sebuah kebijakan yang menyangkut hidup banyak orang itu dilakukan dengan cara-cara yang teknokratik, kemudian berbicara dengan orang-orang yang kompeten gitu ya. Dalam hari ini orang-orang yang terlibat langsung dalam sebuah kebijakan, baik itu legislatif ataupun mungkin para pakar ahli. Dan itu harusnya dibuka ke publik gitu. Hasilnya seperti apa, siapa saja yang terlibat, dan hasilnya seperti apa, agar supaya memang ketika kebijakan itu dijadikan atau diberikan, ditandatangan gitu, itu tidak menimbulkan permasalahan atau polemik yang meluas gitu. Walaupun memang pasti dalam kehidupan bernegara demokrasi itu pasti ada pro dan kontra, itu pasti ada, tapi setidaknya ada mitigasi awal. Nggak selalu bikin kebijakan itu seolah-olah gitu langsung dilempar ke publik, akhirnya kan ramai gitu, menimbulkan kegaduhan ya. Kalau bahasa ininya kegaduhan gitu. Nah ini kan menurut gua nggak ada kerjaan aja sih, membuat masyarakat ini digoyang terus oleh mereka yang mungkin menginginkan hal itu, atau mungkin hanya mencari popularitas, atau mungkin juga hanya mengecek ombak, atau juga bisa jadi ini menutup beberapa isu ya, dengan isu yang baru, dan itu sudah sering negara lakukan seperti itu. Nah dalam hal ini gue pengen
ngobrol atau ngomong gitu masalah Menteri Bahlil yang kata dia bersama beberapa menteri mengusulkan kepada presiden untuk memberikan izin usaha tambang, ya, pengelolaan tambang kepada ormas, dan dengan embel-embel bahwa ini adalah niat baik negara gitu. Ini adalah niat baik negara. It's okay bagi gua, harus dan wajib negara punya niat baik untuk kesejahteraan rakyatnya. Itu gua nggak komplain sama sekali, bahkan itu memang kewajiban negara seperti itu. Cuma ada satu catatan dalam kebijakan ini, kalau toh nanti ini dijalankan dan dilaksanakan, nggak ada penjelasan logis bagi gua untuk melihat bahwa ini benar-benar pure niat baik negara. Bahkan gue skeptis gitu. Bahkan gue pada tingkatan yang amat sangat negatif bahwa ini bukan niat baik, tetapi malah menjadi niat buruk negara untuk ormas keagamaan khususnya. Karena yang berkembang selama ini bahwa izin tambang itu khusus untuk ormas yang berbasis keagamaan, dan itu sifatnya adalah mengajukan, bukan negara mengundang gitu ya, atau memberikan dari atas ke bawah gitu. Nih saya punya tambang, coba silakan kelola, nggak seperti itu. Yang gua tangkap bahwa ini adalah ormas mengajukan, ormas meminta. Nah ini adalah terminologi yang lain ya, antara negara memberikan hak pengelolaan izin tambang atau ormas meminta hak pengelolaan izin tambang. Ini beda ya, beda. Ini gue ngelihat bahwa ini adalah semacam menjurus kepada jebakan. Dan kalau memang ini jebakan, ya ini sudah jelas. Ya memang jebakan kan niatnya belum hampir tidak baik lah kalau udah menjebak seperti itu ya. Ada aja korbannya kan kalau menjebakan. Oke, itu pembuka gua masalah izin tambang ormas. Gua pengen melihat dulu lah dari perspektif gua. Sebenarnya kan negara dari 2000 at least 2019 sampai 2024 setidaknya yang gue temukan bahwa memang ada hampir sekitar 2.343 izin tambang yang akan dicabut atau mungkin sudah dicabut oleh negara, dan ini nggak ada yang punya nih, nggak ada yang mengelola. 2.343 setidaknya itu yang gue temukan, yang bisa kurang ataupun bisa lebih, tapi setidaknya itu. Nah ini izin-izin ini atau tambang-tambang ini itu nggak ada yang punya artinya gitu. Padahal itu izinnya sudah diberikan, sudah dikeluarkan, cuma entah itu alasannya apa ya sehingga itu dicabut ya izinnya. Nah ini kan gue ngelihat ternyata memang ada banyak tambang yang masih tidak ada yang mengelolanya. Dalam artian sudah dikeluarkan izinnya bahwa ini boleh dieksploitasi, tetapi si perusahaan yang mendapatkan izin itu mungkin tidak menjalankan tidak menjalankan usahanya dengan baik atau dengan alasan yang lain sehingga izin itu dicabut. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau lihat dari perkembangan politik atau atmosfer politik yang ada, sebenarnya kan gini, tambang ini dari zaman Urdu dulu ini bermasalah dan problematik, selalu bermasalah dan problematik, terutama dengan isu-isu lingkungan ya, terutama dengan isu bahkan mungkin yang paling rame waktu itu bahwa kalau tidak salah
Pak Prof. Mahfud mengatakan bahwa kalau hasil tambang di Republik ini dikelola dengan baik, maka satu orang warga negara Indonesia yang baru lahir sampai yang mau meninggal itu akan mendapatkan 20 juta rupiah per bulan. Bayangkan gitu, besarnya uang yang berputar di sana dan yang hilang di sana. Ini problematik dan selalu menjadi isu. Bahkan yang terakhir kan yang berapa ratus triliun itu yang dikorupsi. Nah itu kan sampai sekarang juga nggak tahu ujungnya mau dibawa kemana. Itu tambang juga gitu. Ini bermasalah. Ya kemudian sekarang mereka, kalau gua dalam tanda kutip, mereka seolah-olah meminta bantuan organisasi keagamaan untuk memindahkan, ya dalam tanda kutip nih, memindahkan masalah pemerintah, masalah keburukan pemerintah, kebobrokan pemerintah dalam mengolah tambang itu dilimpahkan kepada organisasi massa yang berbasis keagamaan yang notabene sampai sekarang tidak ada pengalaman untuk pengolahan hal-hal semacam itu gitu. Karena kan kalau tambang itu kan high cost dan high quality, high cost dan high teknologi gitu. Ini berpotensi crowded, berpotensi bermasalah ke depan. Perusahaan-perusahaan yang jelas punya teknik and tools yang mumpuni gitu, yang mungkin sudah diuji gitu dari berbagai usahanya, mereka pun bermasalah, problematik, ya bahkan cenderung bermain, karena ini kan lingkaran mafia yang sangat kuat kalau ditambang. Banyak lah gitu, maksud gua bukan hanya di negara Indonesia, di negara-negara lain pun sama, tambang, minyak, bahkan kalau minyak itu kan sampai antar negara perang. Ya emang alasannya apa ketika Amerika menyerang negara-negara di Timur Tengah, Arab? Karena pasti minyak lah. Nah ini sama, tambang juga sama seperti itu, tipikalnya sama. Nah, sekarang mau diberikan terhadap organisasi yang berbasis keagamaan. Nah ini dari situ saja gue sudah membaca sesuatu siasat ya, sesuatu jebakan kepada ormas. Ya gue nggak ngerti lah alasannya seperti apa. Dan gue di sini nggak membantah bahwa niat baik negara untuk memberikan hal itu nggak. Tapi kan gue sebagai pribadi, sebagai masyarakat, sebagai rakyat yang punya hak bicara, punya hak untuk mengembangkan pikiran, gue berhak untuk mencoba menilai dari dimensi curiga, dari dimensi ketidakpercayaan, dari dimensi skeptisme ketika melihat perilaku dan kasus-kasus yang terjadi di negara ini yang melibatkan kebijakan kekuasaan, yang melibatkan lingkaran oligarki dalam hal tambang. Artinya memang bayangin aja gitu, Prof. Mahfud menyatakan bahwa kalau saja negara ini mengolah dengan benar, satu orang dari mulai bayi yang baru procet sampai tua renta yang mau meninggal dunia itu dapat 20 juta sebulan, nggak usah kerja, dibagi sama negara gitu. Jangan kan negara bisa bayar utang, nggak mesti. Jokowi dalam 10 periode terakhir itu hampir menambah 4 kali lipat utang dari zaman SBY. Artinya ini bermasalah bener, crowded bener, hitam bener gitu, kelam bener. Nah, oke. Itu dasar berpikir. Kenapa gue gak percaya? Nah, kemudian ramai di sini, ya,
dari sekian banyak organisasi keagamaan nasional ya, dari Islam, Kristen, Katolik, Protestan, Buddha, Hindu, mayoritas dari mereka menolak. Ya dengan alasan normatif bahwa mereka tidak punya kapasitas profesional untuk mengelola itu. Hanya satu mungkin yang cukup ngotot untuk meminta izin pengelolaan tambang itu, dan PB ya, pengurus besar Nahdlatul Ulama, PBNU. Nah, sampai itu yang ramai sekarang, yang banyak banyak mengkritik gitu ya. Bukan hanya para pakar ya, bukan hanya pakar-pakar, anggota dewan pun legislatif itu mengkritik. Tapi itu it's okay, kalau yang di legislatif itu kan ada hubungan politiknya. Tapi kalau masyarakat pakar ya gua masih bisa menerima itu sebagai kritikan yang harus dipertimbangkan, oleh PBNU tentunya gitu. Nah di sini gue mau membicarakan masalah PBNU itu bukan dalam ranah NU secara syariat ya, NU secara keyakinan, enggak gitu. Tapi gue membicarakan NU itu dalam kaitannya dengan pengurus besar atau elit-elitnya lah, elit-elit yang punya kebijakan otoritas untuk menentukan kebijakan organisasi Nahdlatul Ulama. Bukan Nahdliyin-nya ya, bukan syariatnya yang akan gue bahas di sini, tetapi PBNU-nya ya, PBNU-nya. Jadi jangan salah, nanti gue disclaimer dulu di sini ya, karena kalau berbicara masalah syariat dan lain sebagainya itu agak sensitif, dan gue yakin sih di kalangan Nahdliyin pun ini menjadi sebuah diskursus tersendiri ya, pro dan kontra yang gue baca juga ya di komenan-komenan ya, di komentar-komentar atau di pendapat-pendapat yang notabene ya, tokoh-tokoh Nahdliyin itu juga ada juga banyak yang kontra, namun tidak terlalu vokal ya. Ada juga yang kontra gitu. Ini yang bagi gue ini perlu adanya kritik baik dari internal Nahdliyin sendiri maupun eksternal Nahdliyin sendiri, karena bagi gue kalau PBNU ini benar-benar nekat mengambil meminta izin tambang ini ya, kalau yang terakhir kan update-nya batu bara lah yang akan diberikan. Ini harus benar-benar dipertimbangkan, bukan hanya dipertimbangkan dari segi dalil-dalil gitu. Oh ini bahkan kalau dulu kan ya kita tahu lah PBNU ya mengeluarkan fatwa haram untuk mengeksploitasi alam ya, dan sekarang mereka seolah-olah ya, dalam tanda kutip seolah-olah mereka memakan barang haram itu sendiri yang mereka haramkan sebelumnya ya, walaupun mungkin PBNU punya alasan dalil tersendiri lah, yang namanya elit agama kan punya ribuan dalil, hafal dengan ribuan dalil gitu, dan bisa juga membuat dalil-dalil baru melalui fatwanya. Itu kan gampang saja sih untuk membenarkan sesuatu dan menyalahkan sesuatu dengan otoritas mereka. Itu gampang. Gue nggak ngelihat masalah NU menggunakan dalil apa untuk melegitimasi mereka dalam hal mengelola tambang dan mereduksi fatwa mereka sebelumnya gitu ya, 5 tahun sebelumnya. Gue nggak terlalu ke arah sana gitu, karena bagi gue ya yang namanya membuat dalil apalagi itu dilakukan oleh otoritas agama itu bukan sekali 2 kali ya. Di zaman abad ke-5 sampai abad ke-10 juga otoritas keagamaan yang berbasis gereja dulu, Katolik dulu kan bisa membuat fatwa-fatwa aneh ya, fatwa baru untuk membenarkan tindakan mereka ya kan. Ya bahkan itu kan disebut dengan masa kegelapan peradaban dunia waktu itu sih, ketika otoritas Katolik itu dengan seenaknya membuat terlalu dekat dengan kekuasaan sehingga mereka
benar-benar menghegemoni kekuasaan negara-negara di Eropa gitu. Ya bahkan mereka membuat fatwa untuk membunuh orang itu dengan mudah. Itu zaman dulu, dan mudah-mudahan enggak, jangan berlaku untuk zaman sekarang, apalagi yang basisnya adalah Islam NU. Ini harus benar-benar nilai kebijakannya itu dipertimbangkan dari sudut bukan hanya sebatas bahwa lu dapat lahan uang gitu, kemudian dikelola dan lain sebagainya gitu, nanti malah itu menjadi racun tersendiri, menjadi senjata yang makan tuan terhadap internal NU-nya sendiri kan. Ya, banyak lah bisa dipahami dengan mudah, bisa dimitigasi dengan mudah apa yang terjadi sih ketika NU ini benar-benar mereka mengambil hak itu. Ya gue sih nggak mendoakan bahwa itu akan menjadi masalah, tetapi rasa-rasanya itu yang akan kemungkinan akan menghancurkan mereka dari luar, dari dalam mereka sendiri, karena ini berhubungannya dengan duit, coy, dengan duit, dan di dunia bisnis yang ya kita tahu sendiri lah yang namanya tambang, apalagi orang-orang yang pernah kerja di tambang itu seperti apa sih lingkaran mafianya gitu. Ya it's okay, mungkin NU hanya bisa menjadi sebuah payungnya saja, kemudian dia berikan terhadap perusahaan yang notabene mungkin punya pengalaman, tapi apakah itu bisa menjamin bahwa semuanya bisa berjalan dengan baik? Saya yakin enggak, cuy. Ini tuh apa ya? Gue pikir cuma akal-akalan pemerintah aja untuk memindahkan ke masalah pemerintah mereka terhadap ormas agama, sehingga mereka bisa berkilah gitu. Loh itu kan mereka tuh, lo kok jangan tanya saya, tanya dong NU ketika nanti ada masalah di tambang, kan seperti itu biasanya. Loh kok jangan tanya saya, tanya tuh Muhammadiyah, tanya tuh PGI. Kalau ormas agama memang nanti pada ujungnya menerima itu, dalam hal ini baru NU lah ya. Itu bisa saja seperti itu. Padahal kita yakin, ya bukan kita lah, gua yakin bahwa nanti yang mengelola tambang itu adalah mereka juga, oligarki juga, yang sekarang bermasalah dalam pengelolaan tambang ini gitu. Yakin gua, nggak bakalan NU atau ormas keagamaan yang lain itu mengelola dengan tangannya sendiri. Enggak, mereka itu cuma numpang, cuma nama aja, dipakai namanya aja, dipakai nama benderanya saja. Yakin gua, yang mengelola itu adalah mereka juga yang sekarang ini bermasalah di oligarki dalam pengelolaan tambang. Itu mungkin ya yang harus dipertimbangkan, benar-benar dipertimbangkan secara mendalam oleh PBNU. Ya kita tahulah PBNU ini kan semenjak NU itu kembali ke politik gitu, kembali ke politik eranya Pak Gus Dur gitu ya. Ini kan ya gue ngeliat elit-elit NU ini kan mulai tampil di panggung politik itu terang-terangan gitu, dengan nggak membawa partai gitu ya, dengan tidak membawa partai. Itu era-eranya Pak Jokowi. Banyak lah orang-orang elit-elit NU yang berdiri di podium kampanye menemani Jokowi, berteriak-teriak terhadap umat gitu untuk mendukung Pak Jokowi 2014 gitu. Bisa lah jejak digitalnya aja, siapa aja sih bisa dilihat siapa aja sih yang pro terhadap Jokowi tanpa yang mengatasnamakan PBNU gitu, tanpa mengatasnamakan partai. Karena kalau partai mungkin ya yang paling dekat partai itu kan PKB ya. Kalau itu kan ada PKN Partai Nahdlatul Umat juga ada, banyak loh partai-partai yang embrionya dari NU, cuma yang paling dekat gitu embrionya itu kan PKB. Walaupun sekarang itu selalu berentrok antara PKB dengan PBNU ya, yang terakhir kemarin aja rame lah ya. Bahkan ada yang
mengklaim dirinya sebagai kelompok-kelompok Gus Durian, ya Bu Yeni. Ya itu kan, ya ketika itu sudah dibawa ke ranah politik, yang terjadi adalah perpecahan. Nah ini yang gua takutkan, ya. NU hancur, NU mendegradasi dirinya, ya, dengan dengan hasrat, ya, syahwat elit-elit politiknya, elit-elit pemimpinnya, elit-elit tokohnya gitu, yang terlalu dekat dengan kekuasaan. Nah ini harus dikontrol bagi gue, harus diingatkan. Gue bukan anggota NU, atau sekarang juga gue nggak punya keanggotaan NU gitu, atau gue nggak punya keanggotaan ormas apapun, hanya saja di KTP bahwa gue Islam gitu. Hanya cukup seperti itu. Tetapi mungkin ada beberapa ritual ibadah gue gitu ya, yang seperti yang diajarkan oleh NU, sehingga gue punya spirit untuk coba mengingatkan terhadap elit-elit NU ini. Sedikit berpikirlah tentang umat. Ya kalian bolehlah, maksud gue kalian tuh bolehlah itu ya, untuk menggunakan dalil-dalil atas nama syariat, atas nama kemaslahatan umat, silahkan saja lah. Ya, kalian punya otoritas dan punya kemampuan. Jangankan hanya untuk mengumpulkan dalil-dalilnya untuk mendukung syahwat kalian gitu. Kalian membuat dalil sendiri yang membuat sesuatu jadi haram pun kalian mampu gitu. Apalagi ya hal-hal seperti ini, kalian ahlinya untuk membuat itu. Ya. Ya banyak sih kalau gue catat gitu, ekses negatif yang mungkin saja akan terjadi ketika benar-benar si NU ngambil jalan itu gitu. Gue nggak membayangkan sih apa yang akan terjadi di elit NU-nya. Jangan sampai sana ya, sekarang saja lo kalau lo lihat di sosial media, ngeri cuy kalau gue sebagai yang benar-benar fanatik terhadap NU, sakit hati ini kalau melihat postingan-postingan yang ada di sosial media. Walaupun mungkin itu munculnya dari orang-orang NU juga yang nggak setuju mungkin ya. Lu bayangin aja lu, logo NU itu diganti cuy, yang di tengahnya itu logo bola dunia itu diganti dengan beko, gambar beko gitu. Kemudian NU-nya diganti dengan ulama nambang, bintangnya itu dikasih RP gitu. Itu sakral bagi Gosek, itu sakral. Tapi itu nggak akan ada seperti itu kalau memang NU mencoba menahan dirinya, bukan NU-nya ya, PBNU, elit agamanya itu menahan dirinya dan tetap bergerak di jalur dakwah. Ini kan hanya beberapa gelintir saja yang ada di PBNU, itu kan hanya beberapa gelintir saja. Belum aja ini kan ulama-ulama jumhurnya ini berbicara, belum gitu. Tapi nggak tahu apakah setuju. Kalau mereka setuju juga sih, gue udah kehabisan akal untuk memahaminya. Ini kan hanya kalau yang sekarang kan baru pimpinan-pimpinannya saja, elit-elitnya saja yang memang cukup dekat dengan kekuasaan, yang selama ini mendapatkan sedikit ya, yang mendapatkan bukan sedikit banyaknya sentuhan-sentuhan kekuasaan. Ya kan, hanya beberapa orang pimpinan-pemimpinannya saja nih, belum sampai ke bawah. Aduh, parah coy. Kalau gue jadi nahdiyin gitu, sakit ya melihatnya. Logo ya mungkin hanya sebatas logo ya, mungkin ada orang-orang mungkin akan berdebat tentang, tapi bagi gue kan
kadang-kadang kan juga sama lah, ketika logo itu bukan aja sekedar logo coy, tapi sudah menjadi sebuah identitas ya, sebuah identitas pribadi yang mesti dijaga, bukan ngejaga logonya tetapi ngejaga marwahnya gitu. Menjaga apa yang ada, nilai-nilai filosofis yang ada di logo itu, yang diwujudkan oleh logo itu gitu. Ya sama saja mungkin banyak orang yang mensucikan gitu tulisan Allah gitu dan Muhammad gitu. Itu kan selalu gitu kan, kalau ada aja yang mengencingi lafaz gitu kan, ya ini pasti ramai. Itu sama aja gitu, sama aja. Bukan berarti mengkultuskan logo atau memberhalakan logo, tapi yang mungkin gitu, yang gua bisa pahami adalah teman-teman yang geram terhadap meme logo itu sakral bagi mereka. Sakral itu bukan logonya tetapi apa yang terkandung dalam logo itu, yang dia puluhan tahun, hampir 100 tahun itu dipertahankan oleh mereka. Dan sekarang gara-gara elit politiknya mengambil jalan yang keliru, marwah Nahdlatul Ulama itu jatuh sejatuh-jatuhnya. Gila bro, lihat aja. Dan gue nggak kebayang gitu, ulama-ulama, guru-guru ngaji, pimpinan-pimpinan pesantren yang punya afiliasi syariah terhadap Nahdlatul Ulama itu juga kena imbas, dihina, dicaci maki bro, hanya gara-gara elitnya, hanya gara-gara jalan elitnya, jalan keliru elitnya. Ini harus jadi autokritik bagi PBNU nih. Jangan sampai hanya gara-gara hasrat mereka, syahwat mereka terhadap materi, terhadap duit yang ada di tambang itu, mengorbankan umatnya. Lu kalau lihat di sosmed parah. Mem hinaan. Sama ketika dulu Kiai Haji Ma'ruf Amin nyalon jadi wapresnya Pak Jokowi. Itu kan tadinya dia sebagai tokoh jumhur, tokoh bangsa yang semua orang itu ketika ada masalah, ketika ingin meminta pendapat, sun tangan sama dia segala macam. Ketika jadi calon presiden, Pak Jokowi itu dihinanya minta ampun coy. Ketika debat udah dikatakan Kiai Pak Yai itu ngompol, kencing, gemeteran lah, parah bro. Sama halnya sekarang nih terhadap NU, dan gak yakin sih, gue nggak mengeneralisasi bahwa itu untuk NU semua bagi gue, tetapi kan bagi yang lain mungkin ketika ada ulama NU nih yang dakwah tentang kebaikan dan lain sebagainya, menjaga keseimbangan alam dan lain sebagainya, pasti kan ngomongnya ngalah, omong-omong doang, bacot doang. Lihat tuh, banyak mungkin yang seperti itu, yang tadinya menjadi ulama-ulama NU, ulama-ulama jumhur NU yang mulia, yang dimuliakan oleh para pengikutnya, yang dimuliakan oleh masyarakat gitu, itu menjadi bahan ciwiran, menjadi bahan hinaan, hanya gara-gara jalan kebijakan elitnya yang keliru. Ini nggak masuk akal bagi gue. Satu-satunya yang masuk akal bagi gua adalah memang NU atau elit NU pengen duit, itu aja. Ya bullshit lah masalah kesejahteraan umat dan lain sebagainya. Nggak ngambil tambang pun mereka bisa gitu mensejahterakan umatnya. Ini ngambil tambang itu siapa yang nanti akan ngelola itu siapa? Gua yakin bukan orang-orang NU, bukan PBNU yang akan ngelola itu. Orang-orang yang berada di lingkaran oligarki yang sekarang ini disorot ya, bermasalah. Nih, yuk buat NU, tapi nanti yang ngomongnya
orang-orang gua, kata Bahlil mungkin ya, atau mungkin kata yang lain. Apalagi Bahlil kan memang RU-nya artis mungkin ya, kader NU. Dan Pak Yai minta kasih izin abang, tapi nanti orang-orang yang ngelola di pengelolaannya dan lain sebagainya yang nanti memasarkannya gitu, kemudian yang mengatur cash flow keuangannya, biar perusahaan saya aja atau perusahaan bawaan saya aja nanti Pak Yai dapat fee-nya sekian persen. Paling seperti itu sih gue bacanya. Gak mungkin itu sampai mengelola cash flow dan lain sebagainya. Pasti dia cuma ngambil fee aja, fee dari pengelolaan itu. Nah ini ya ampun, dan negara tega gitu, pemerintah tega. Gua nggak mau nyebut Jokowi ya, nanti terlalu personal. Ya negara tega gitu, mengacak-acak Nahdlatul Ulama. Ini dari perspektif gue ya, dari perspektif curahan gue sebagai rakyat biasa. Kok tega, setega itu? Ngeri bro, ngeri ya. Dan ini bahaya sih, bahaya bagi NU ke depannya. Ya mungkin rejim ini selesai nanti di Oktober ya. Ya kalaupun memang Prabowo nanti satu jalur dengan rejim yang sekarang mungkin agak berlanjut. Tetapi kalau nanti Prabowo berubah pikiran dan lain sebagainya, apa yang akan terjadi? Kemudian kita lihat coba ekses di internalnya NU sendiri nanti, apa yang akan terjadi? Nggak akan nanti pada saat muktamar itu, musyawarah, mungkinnya musyawarah nasional, namanya muktamar gitu. Itu bukan berbicara masalah untuk kemaslahatan umat, nggak lagi berbicara ke sana bro. Mereka itu akan berebut kekuasaan karena ada uang, ada madu di sana, ada gula di sana yang harus diperebutkan. Dan apa umat itu jangan munafik kita kalau elit-elit politik berbicara umat, nonsen itu semua. Umat itu sampai sekarang itu kan cuma hanya dikasih asupan rohani saja ketika di masjid-masjid. Usit untuk masalah kesejahteraan. Tetap kok bikin masjid mesti nganclong di jalan kok. Panas-panasan, ngemis-ngemis di bis kota, bikin masjid. Yang miskin semakin banyak kok. Mestinya 40 tetangga ke kiri, 40 tetangga ke kanan itu harus bullshit itu semua bro. Janganlah elit-elit agama ini apa ya, agak terlalu emosional kalau berbicara itu bro. Cuma kalau gue harus sedikit menahan diri lah untuk menggunakan kalimat-kalimat dan diksi-diksi yang parah. Karena ya mungkin kalau tadinya omongan gue itu hanya ada di pikiran gue, kalau sekarang kan gue coba ungkapkan kepada publik gitu. Dan gue juga yakin juga gitu ya, publik mungkin satu sisi bisa menghakimi gue, tetapi mungkin juga ada publik yang sepaham dengan gue ya kalau memang ini sudah bicarakan ke publik, kan itu udah menjadi publik, konsumsi publik, dan ya gue nggak bisa berbuat apa-apa. Makanya coba gue menahan diri untuk nggak terlalu emosional, karena benar-benar kesel. Walaupun gue nggak punya kepentingan apa-apa dengan semua tek-tek banyak itu, tetapi kekesalan sebagai warga negara itu ada. Dan gue perlu ungkapkan. Kenapa gue di awal gitu, sebelum gue ngomong, sebelum gue cerita, selalu gue menuliskan tanggalnya berapa, harinya apa, tahunnya berapa, supaya nanti gue bisa mengingat bahwa gue pernah berbicara ini, gue pernah mengungkapkan hal ini gitu. Karena semakin kesini daya ingat gue, daya tampungan
ingatan gue itu semakin pendek. Banyak yang dengan cepat gue bisa lupakan. Makanya gue coba tulis, gue coba ungkapkan di sosial media yang sewaktu-waktu bisa menjadi refleksi gue bahwa gue pernah bicara ini. Salah atau benar ya nanti waktu yang akan menentukannya. Hanya saja gue mesti ungkapkan pada saat peristiwa itu terjadi. Ya gue kembali lagi sama PBNU. Jadi sekali lagi gue ungkapkan bahwa ini bukan gue mengkritisi NU ya, atau syariatnya gitu, akidahnya. Enggak, gue hanya sedikit kesal terhadap elitnya saja, elit agamanya saja. Ya mungkin bukan hanya PBNU, elit tokoh agama yang lain ya, yang punya otoritas, yang menggunakan otoritas atas nama pimpinan umat membuat sebuah kebijakan, tetapi nggak nanya dulu terhadap umatnya maunya seperti apa. Langsung aja ini kesel juga ya. Aduh, ada aja. Terus ini loh bro, gue agak tersenyum sendiri semenjak NU meminta ya, sebenarnya NU siap kemudian meminta izin tambang. Itu yang paling pertama dan mungkin yang paling ngotot di antara ormas-ormas yang lain. Publik itu yang membanding-bandingkan dengan Muhammadiyah gitu ya. Kata Muhammadiyah dalam hal pengelolaan sumber daya kekayaan mereka. Ya gue pun sepakat gitu, maksud gue dalam hal ini walaupun mungkin dari segi anggotanya itu jauh lah antara Muhammadiyah dengan Nahdlatul Ulama, tapi dari segi pengelolaan sumber kekayaannya Muhammadiyah jauh dibanding dengan PBNU yang gua lihat sebagai orang awam ya kan. Kita bisa lihat lah, maksudnya laporan mereka, kekayaan mereka, bahkan kan terakhir itu Muhammadiyah itu diklaim punya aset sampai 500 triliun ya, klaim. Nah itu yang gue masalahin adalah gitu, sekarang teman-teman ataupun orang-orang itu publik cenderung mengglorifikasi keberhasilannya Muhammadiyah, kemudian membanding-bandingkannya dengan NU gitu. Gue nggak setuju juga dengan hal itu gitu. Walaupun dari sisi yang lain ada dimensi yang lain yang gue sepakati, tetapi secara keseluruhan ya terlalu mengglorifikasi, dan gue nggak terbiasa untuk terlalu mengglorifikasi ya, sesuatu hal pasti akan ada eksesnya, pasti akan ada berubah, hanya saja kita tidak tahu saja kan gitu. It's okay, memang pada faktanya memang dari pengelolaan sumber kekayaannya ya Muhammadiyah jauh melangkah, bahkan dikatakan sebagai ormas Islam terkaya di dunia. Itu kan prestasi yang cukup gemilang, tetapi ingat jangan terlalu mengglorifikasi, karena ya sedikit besarnya gue tahu lah, maksudnya apa ya, ada banyak masalah di sana gitu. Ada lah, cuma mungkin tidak viral aja, tidak go public aja gitu, dan tidak juga terlalu signifikan mungkin ya. Banyak lah. Ya janganlah, maksud gue jangan membanding-bandingkan antara ormas yang satu dengan ormas yang lain, antara NU dengan Muhammadiyah. Ini bukan suatu hal yang baik gitu, bahkan memperuncing suasana. Udahlah, perdebatan NU dengan Muhammadiyah itu cukup perdebatan masalah kunut dan tidak kunut saja gitu, tahlil dan nggak tahlilan aja gitu, cukup di sana saja gitu perdebatannya itu. Jangan sampai ke perdebatan yang lain gitu, yang sifatnya fana gitu, duniawi. Udahlah, cukup di perdebatan itu saja, karena akan memperuncing suasana.
ya. Ya gue suka mantap aja gue ngeliat, oh iya seru aja sih, seru gitu. Nah, cuma kalau gue saranin, gue pengennya sih, gue saranin ya janganlah membenturkan NU dengan Muhammadiyah itu selain hal-hal yang tadi. Kalau hal-hal yang menyangkut duniawi, udahlah, jangan menurut gue jangan. Nggak elegan aja sih, juga nggak pantas aja. Dua otoritas agama Islam di Indonesia yang paling besar itu dibentur-benturkan, itu bahaya banget bro, gitu. Ya banyak juga sekarang kan konten-konten kreator di sosmed gitu ya, yang basisnya adalah ya mungkin mereka termasuk tokoh-tokoh elit-elit, di antara mereka itu saling sindir dan saling ini ya, termasuk ya kemarin si Pak Mardhani Alisera jarang-jarang dia nge-tweet tentang kebanggaan dia terhadap Muhammadiyah kemarin kan ya. Kalau Pak Mardhani kan memang dia politisi, dia yang memainkan peran itu dengan baik, memainkan isunya itu, numpang isunya itu dengan baik. Nah kalau ini sudah masih dijadikan sebuah isu yang ini, wah ramai lagi dunia persilatan bro. Apalagi sekarang menghadapi pilkada, wah nggak kebayang lah perdebatannya nanti di dunia maya itu seperti apa. Apalagi kalau memang Anies nanti mau calonkan, waduh, udah apa gua ngehang lagi gitu. Oke lah, itu curhatan gua tentang izin tambang yang akan diberikan oleh negara ke ormas. Bagi gue itu bukan niat baik negara, bukan niat baik, tetapi itu adalah niat buruk pemerintah. Gue nggak nyebut Jokowinya secara personal, bahwa itu niat buruk pemerintah menjebak ormas, memindahkan masalah keruwetan yang sudah mereka lakukan di negara, mereka pindahkan kepada ormas agama. Nah sekarang siapa sih yang berani menghujat-hujat melawan di dunia nyata ormas agama? Nggak ada yang berani bro. Jangankan orang kecil, orang awam model kita, aparatur aja kalau udah hubungannya dengan ormas keagamaan itu angkat tangan, diem. Gak berani bro. Karena kalau elit agamanya sudah mengatakan jihad fisabilillah gitu ya, ya itu umatnya ataupun pengikut-pengikutnya itu udah gak berpikir macam-macam lagi, gak berpikir masalah hukum, gak berpikir masalah penjara, yang penting jihad, mati di jalan Allah. Kalau pimpinan ormasnya itu udah berteriak seperti itu, Allahu Akbar gitu, nah itu yang bahaya. Ketika ormas dilibatkan dalam hal ini, gue nggak kebayang gitu kalau nanti NU ngambil nanti di tiap tambang itu Banser ditugaskan untuk menjadi pengawal pengamanan bro. Banser lah. Nggak lucu. Lagian ya om, ngapain sih? Bagi gue ngapain sih? Jangan hanya ngelihat bahwa oh ini tambang duitnya banyak, oh ini bisa kita memakmurkan umat. Ya lihat sekarang gitu. It's okay lah, mungkin sekarang bisa kita elit-elit NU ini, elit agama NU ini berkilah. Wah ini kita sudah mempertimbangkannya, sudah ini dengan dalil ini itu dan lain sebagainya, ribuan alasan itu bisa dibuat, tetapi faktanya sekarang tambang itu adalah lingkaran pekat, lingkaran yang kelam,
Ya syukur-syukur ya gue sih, ini hanya apa yang gue omongin kan, apa yang gue ceritain kan hanya kecemasan aja, kecemasan diri gue melihat fenomena, keresahan diri gue melihat fenomena. Belum tentu bahwa apa yang gue resahkan, apa yang gue cemaskan itu terjadi, belum tentu. Ya bisa jadi pada akhirnya nanti dengan masuknya ormas agama mengelola aset-aset negara, ya, ini menjadi berkah bagi Indonesia kan, bagi rakyat, bisa jadi gitu. Tidak menutup kemungkinan itu. Tetapi kan gua nggak melihat spektrum itu, gua nggak berbicara masalah spektrum ke arah sana, apalagi berbicara masalah yang metafisik gitu. Gua ngelihat faktanya saja, dan tetaplah gitu ya. Dan gua apa ya, kalau ditanya setuju atau nggak setuju, ya jelas gue nggak setuju lah. Ngapain gitu? Udah jelas kok, kelihatan skenario nya itu seperti apa dengan mudah. Jangankan oleh pakar-pakar, oleh gue sendiri nih, rakyat awam yang nggak tahu apa-apa masalah itu, udah kelihatan kok seperti apa nanti hasilnya. Tapi mudah-mudahan kalau memang ini tetap dipaksakan untuk dijalankan, gue sih tetap berdoa dan kita semua tetap berharap bahwa semua kecemasan yang kita pikirkan, semua keresahan yang kita ini kan, itu tidak akan terjadi. Dan mudah-mudahan bahwa dengan nanti, kalaupun nanti NU jadi mendapat konsensi izin tambang, itu benar-benar dijalankan dengan amanah, dijalankan dengan cara-cara Islami, sesuai dengan dalil-dalil mereka, bahwa ini untuk kemaslahatan umat, dan kemajuan peradaban Islam mungkin ya, terutama yang ada di Indonesia. Ya mungkin cerita gue hari ini itu aja dulu lah. Ya, mudah-mudahan ini ya, gue juga nggak ngeliat lah obrolan gue ini ada positifnya atau enggak gitu. Tapi setidaknya beban apa yang ada di pikiran gue tulis ya, gue tuangkan dalam bentuk digital yang bisa didengarkan, bisa diakses oleh semua orang yang gue kenal, yang gak gue kenal gitu. Dan sekali lagi bahwa ini bukan untuk diperdebatkan ya, tetapi ini hanya cerita gue saja, cerita apa yang gue pikirkan saja tentang fenomena yang terjadi. Ya semacam diary lah, semacam diary gue menjalani kehidupan ini gitu bro. Oke, ya semoga hari-hari esok adalah milik kita. Terima kasih.